Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1D, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan sedikit tentang puasa. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab. Soma ya somu, sauman soyama, artinya menahan atau mencegah. Adapun puasa menurut istilah syarak berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan syarat dan rukunnya. Keutamaan puasa: 1. Jalan meraih ketakwaan. 2. Sebab dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah SAW. 3. Pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. 4. Perisai dari perbuatan yang haram. 5. Perisai api neraka. Rukun puasa. Rukun puasa terbagi menjadi 2. 1. Niat. Nawaitu sauma wadin an ada'i fardi sahri Ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat-syarat puasa: 1. Balik. 2. Beragama Islam. 3. Berakal. 4. Sehat mampu. 5. Tidak dalam perjalanan. 6. Suci dari haid dan nifas. 6. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari harum makstur. 7. Meraih 2 kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Masuk surga dari pintu khusus yang bernama awal. 9. Puasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi dirinya di hari kiamat. 10. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Puasa sunnah. 1. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. 2. Puasa hari Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. Yang keempat, puasa bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa hari Senin dan hari Kamis. Yang keenam, puasa Ayyumul Bid. I'tikaf puasa. A. Arti i'tikaf puasa. I'tikaf menurut luar artinya berdiam diri, yakni tetap di sesuatu. Menurut istilah syarak adalah berdiam diri di masjid sebagai ibadah yang disunatkan untuk dikerjakan setiap waktu, lebih diutamakan pada bulan Ramadan, khususnya pada hari 10 terakhir di bulan Ramadan, untuk mengharapkan datangnya atau turunnya malam Lailatul Qadar. B. Cara beriktikaf. 1. Niat beriktikaf kepada Allah. 2. Berdiam diri di dalam masjid dengan memperbanyak zikir, tafakur, membaca doa tasbih, dan diutamakan memperbanyak membaca Al-Quran. 3. Menghindari diri dari segala perbuatan yang tidak berguna. C. Rukun iktikaf. 1. Niat. Kalau mengerjakan iktikaf yang dinazarkan, maka wajib dan niat fardu agar berbeda dengan yang sunat. 2. Berhenti dalam masjid sekurang-kurangnya sekedar yang dinamakan berhenti. 3. Orang yang beriktikaf disyaratkan: A. Orang Islam. B. Berakal. C. Suci dari hadis besar. Yang membatalkan iktikaf: 1. Bersetubuh. 2. Keluar dari masjid dengan tidak ada unsur atau halangan. Batasan lamanya beriktikaf di masjid. Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya, yaitu minimal 1 atau 2 hari, sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, waktu minimal seseorang dikatakan telah beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid dan tanpa dipersyaratkan harus duduk. Hikmah puasa atau rahasia puasa. 1. Tanda terima kasih kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. 2. Didikan kepercayaan. Seseorang yang lelah sanggup menahan makanan dan minuman dari harta yang halal kepunyaan sendiri karena ingat perintah Allah dan tidak akan berani melanggar segala kelarangannya. 3. Didikan perasaan balas kasihan terhadap fakir miskin, karena seseorang
yang telah merasa sakit dan pedihnya berkeroncongan. 4. Guna menjaga kesehatan. Manfaat puasa ditinjau dari kesehatan. 1. Mengontrol gula darah. 2. Mengurangi peradangan. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. 4. Berpotensi meningkatkan kesehatan otak. 5. Membantu penurunan berat badan secara teori. 6. Meningkatkan hormon pertumbuhan. 7. Memperbaiki suasana hati. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum. 2. Muntah yang disengaja. 3. Bersetubuh. 4. Keluar haid atau nifas. 5. Gila. 6. Keluar mani. Pengertian malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang digunakan untuk Allah menurunkan Al-Quran. Keistimewaan malam Lailatul Qadar dan amalan-amalan yang bisa dilakukan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi sahri. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Perbedaan pendapat seputar ulama tentang puasa. Tentang niat, hampir tak ada perbedaan di kalangan ulama perihal niat beribadah. Mereka sepakat bahwa niat adalah syarat sah rukun ibadah, termasuk puasa. Sebuah ibadah dianggap tidak sah dan tidak berpahala apabila tidak dibarengi niat. 20. Masalah seputar puasa. 1. Pergi sesudah fajar tidak boleh membatalkan puasa. Bolehkah orang yang berpergian setelah fajar membatalkan puasa? Tidak boleh, karena bolehnya membatalkan puasa bagi musafir jika berangkatnya sebelum fajar. Namun menurut Imam Muzaini tetap diperbolehkan membatalkan puasa. 2. Aroma yang tersisa setelah mencicipi makanan. Bolehkah bagi orang yang masak puasa mencicipi makanan, mengingat aroma makanan masih terasa di lidah? Boleh, asalkan tidak menelan yang telah dicicipinya tersebut. 3. Mengunyah makanan untuk sang bayi. Kasih sayang seorang ibu begitu besar pada anak tercintanya. Ia rela melakukan apapun untuk anaknya, termasuk ketika menyuapin si kecil. Sang ibu terlebih dulu mengunyah sebelum makanan diberikan pada anaknya, walaupun aroma dan rasa makanan masih terasa di lidah. Apakah mengunyah makanan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, sementara aroma dan rasa makanannya sangat terasa di lidah? Boleh, dengan syarat tanpa menelan makanan yang dikunyahnya tersebut. 4. Sahur sebelum jam 12. Untuk mengantisipasi rasa haus dan lapar saat berpuasa, agama menganjurkan agar mengakhiri makan sahur. Hal ini tidak lain supaya lebih kuat dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Namun entah karena apa, terkadang sebagian orang melaksanakan makan sahur sebelum jam 12 malam. Apakah demikian masih mendapatkan kesunaan sahur? Tidak, karena waktu sahur mulai pertengahan malam. 5. Niat puasa Senin Kamis plus qada. Seseorang mempunyai tanggungan qada puasa Ramadan. Kebetulan di saat mengqada puasa tepatan dengan hari Senin dan Kamis. Kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Olehnya, di samping menaikkan puasa qada, ia juga niat mengerjakan puasa sunat. Bisa ia mendapatkan 2 pahala, yakni pahala qada dan pahala puasa Senin dan Kamis. 6. Satu niat 2 pahala. Kadang-kadang pada hari-hari tertentu, puasa disunahkan karena 2 sebab. Semisal hari Kamis bertepatan dengan hari Asyura. Apakah orang yang berpuasa pada hari tersebut bisa memperoleh 2 kesunaan? Bisa, asalkan kedua niatnya di hati. 7. Menjual makanan di siang hari. Sering disebut alasan sebagai pembenaran atas semua tindakan, sebagaimana realita yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun sudah tahu bulan puasa, masih ada saja yang berjualan makanan siang di siang hari. Bolehkah menjual makanan di siang hari pada saat bulan Ramadan? Jawab,
Tidak boleh, karena mendorong terjadinya maksiat, kecuali menjual makanan untuk persiapan buka puasa. 8. Masuknya air ke telinga saat mandi. Mandi di saat cuaca panas sangat menyegarkan tubuh, terlebih bagi ketika tubuh gerah dan berkeringat. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang tubuhnya mulai lemas karena berpuasa. Apakah masuk air tanpa disengaja pada bagian anggota tubuh, semisal telinga, dapat membatalkan puasa? Membatalkan puasa kecuali ketika mandi wajib atau sunnah. 9. Memakai obat tetes mata. Kenyataan di masyarakat tidak sedikit harus dipertegaskan kembali mengenai sah dan tidaknya sebuah ibadah. Contoh kecil, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa mengobati matanya dengan pisau. Ternyata obat tetes tersebut sangat terasa di tenggorokan. Apakah hal ini membatalkan puasa? Puasanya tidak batal karena obat mata yang terasa di tenggorokan itu masuk melalui pori-pori lubang yang tembus ke tenggorokan seperti hidung. 10. Pekerjaan berat yang membatalkan puasa. Kehidupan masyarakat yang dibawahi garis kemiskinan sangat memprihatinkan karena harus banting tulang, tidak mengenal lelah demi menutupi kebutuhan anak istrinya. Pekerjaan berat apapun dianggap hal yang biasa, ketimbang tidak sama sekali. Apakah pekerjaan berat seperti kuli bangunan, menuai padi dan sesamanya boleh membatalkan puasa? Tidak boleh, kecuali jika dengan puasa akan mengalami kepayahan. 11. Jumlah qadla puasa tidak diketahui. Pintu taubat belum tertutup selama nyawa masih dikandung badan dan bersungguh-sungguh, insya Allah akan terampuni. Namun, bertaubat tidak cukup hanya dengan penyesalan, samping itu juga harus mengqadlai semua kewajiban yang telah ditinggalkan termasuk puasa. Berapakah puasa yang harus qadla bila seorang lupa jumlah puasa yang ditinggalkannya? Yaitu wajib mengqadla puasa sampai yakin sudah dikerjakan semuanya. 12. Puasa wanita yang belum mandi besar. Sebagaimana telah diketahui, bagi perempuan ketika keluar darah haid tidak boleh melakukan sebuah ibadah yang mensyaratkan niat atau suci dari hadas seperti sholat, tawaf, dan sesamanya. Begitu pula sebaliknya, ia harus segera melakukan ibadah fardu saat darah haid mulai berhenti. 13. Pak sopir sering membatalkan puasa. Menikah dan berkeluarga bukan pekerjaan mudah, butuh kesiapan zahir dan batin. Taruh saja sopir bus yang setiap harinya jauh dari keluarga karena tuntutan ekonomi. Kehidupannya yang selalu diperjalankan menuju satu kota ke kota lain demi anak dan istri. Apakah bagi Pak sopir setiap harinya diperbolehkan membatalkan puasa mengingat ia selalu bepergian? Yaitu tidak boleh karena akan meninggalkan kewajiban puasa selama-lamanya kecuali ada niat mengqadlanya. Namun menurut Ibnu Hajar, selama dalam bepergian boleh membatalkan puasa. 14. Menelan ludah di saat gusi berdarah. Dalam melaksanakan ritual puasa, banyak hal yang perlu diketahui terkait masalah batal dan tidaknya puasa. 15. Menetaskan obat di telinga. Kesehatan jasmani sangat mahal harganya. Orang yang menderita sakit, meskipun hanya di telinga, akan kebingungan karenanya. Bahkan, berbagai upaya lakukan demi kesembuhan penyakitnya. Sahkah puasa seseorang yang menaruh obat di lubang telinganya, mengingat ia merasa kesakitan? Yaitu, sah jika yakin obat tersebut tidak menyebabkan atau menghilangkan rasa sakit karena termasuk darurat. 16. Menggosok gigi dengan pasta gigi. 17. Masuknya dahak ke dalam perut. 18. Makan karena lupa. 19. Menduga waktu berbuka sudah tiba. 20. Puasanya orang pingsan. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.